Sholat bagi daimul hadas. Daimul hadas artinya hadas kecil yang sifatnya terus menerus. Dalam bahasa disebut besar, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinensia, seperti air mani, air mazi, dan kentut. Termasuk juga keputihan yang cairannya keluar terus-menerus bukan dari luar alat kelamin, melainkan dari bagian belakang atau bagian tengahnya. Dalam bahasa kedokteran bisa disebut leukore atau floor albous. Maka orang yang daimul hadas wajib sholat fardu dan puasa Ramadan, tidak haram membaca Al-Quran, bersetubuh, dan lain-lain. Ketentuan hukum bagi penderita daimul hadas dan wanita mujadalah agar sholat atau puasanya menjadi sah. Alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu lalu disumbat dengan kapas jika sekiranya tidak parah atau tidak pada saat mengerjakan puasa Ramadan. Apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan, maka wajib dibalut. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan, maka dimaafkan. Apabila sedang berpuasa, wajib dibalut karena hanya sumbatan saja dapat membatalkan puasa. Setelah dibalut, maka berwudu bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat agar diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Niat wudu bagi penderita daimul hadas. Nawaitul wudu alistibahati sholati fardolillahi ta'ala. Mulai dari menyucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. Mulai dari menyucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan secara berkelanjutan. Apabila sesudah wudu melakukan hal-hal di luar kepentingan sholat seperti makan, minum, dan lain-lain, maka wajib lagi menyucikan kemaluan dan seterusnya. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal untuk kepentingan sholat seperti menutup aurat, menjawab adzan, menunggu sholat jamaah, atau menunggu sholat Jumat dengan mendengarkan khutbah, maka semuanya itu dibenarkan oleh syara, tidak usah kembali bersuci lagi. Khusus orang besar air mani diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan sholat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Lafal niatnya sama dengan lafal niat wudhu di atas, hanya saja diganti usolli a'udhu dengan kata al-ghusla. Bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat sholat dengan duduk, maka diwajibkan sholat dengan duduk. Seorang laki-laki penderita daimul hadas sah menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Wanita mustahadah yang tidak mutahayyirah kebingungan membedakan antara darah haid dan darah istihadah, sudah terbiasa sah menjadi imam bagi jamaah sesama wanita meskipun makmumnya bukan mustahadah. Wanita mustahadah yang mutahayyirah tidak sah menjadi imam meskipun makmumnya adalah orang yang sama. Sholat bagi faqidut tahurain. Faqidut tahurain artinya kesulitan untuk bersuci dari hadas dan najis ketika hendak melakukan sholat. Keadaan seperti ini hanya bisa terjadi ketika seseorang berada di atas kendaraan yang melaju terus dalam waktu yang relatif
lama atau terjebak oleh keadaan yang berbahaya seperti peperangan dan sejenisnya tanpa pertolongan. Sehingga jika melakukan sholat maka sholatnya tidak memenuhi syarat karena tidak suci dari hadas dan najis. Bagi orang yang terjebak dalam situasi perang dan keadaan genting seperti adanya hewan buas, maka sholat fardunya tetap sah memenuhi syarat suci dari hadas dan najis dan dilakukan dengan cara sholat sidatul khauf, yaitu sholat fardu dengan banyak gerakan, ucapan, dan beralih dari kiblat atau apapun yang diperlukan.